Saudara Opik, halo. Halo, kok belum ya, ini? Ya, Prof. Ini masih di anu. Belum kedengaran. Ya, sudah kedengaran suara saya? Halo? Halo. Oke, silakan. Sudah kedengaran? Ya, silakan. Saya dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada hari ini saya untuk menyampaikan presentasi tentang proposal penelitian kualitatif. Oke, Saudara Taufik. Ya, halo. Prof. Ya, Prof. Dua hal saja yang perlu disampaikan. Latar belakang, pertanyaan penelitian, segitu aja. Kita bicara lainnya, masalah metode yang gitu-gitu mah kan sudah aman lah. Tentang itu aja. Latar belakang, kemudian permasalahan atau apa namanya pertanyaan penelitian, boleh? Siap. Gitu ya? Ya. Silakan. Baik. Dua hal itu yang sangat penting. Untuk judul penelitian yang saya tulis yaitu perencanaan penerapan model pembelajaran berbasis multiple intelligency dalam perspektif Munib Khatib. Oke, latar belakangnya. Ya, latar belakang masalah betapa banyak sekolah bahkan yang mengaku sekolah favorit pun menetapkan standar yang masuk standar masuk yang tinggi, kemudian terbukti tidak manusiawi dalam mendidik anak kita. Anak kita yang awal kehidupannya adalah seorang juara, setiap anak memiliki bakat tersendiri. Dengan default factory setting dan bermodal mental climber, perlahan dirubah menjadi manusia yang setengah robot. Dengan hati dan mental yang kerdil lewat pola belajar di kelas yang membatasi siswa dengan penderita berkat tekanan kognitif yang dipandu oleh teacher talking time. Nah, di sini Pak Munib Khatib mengungkap fakta-fakta tersebut dulu dalam seminarnya yang dijalankan di Cicalengka, pernah diadakan di LEC Local Education Center, memberikan pencerahan-pencerahan melalui model pembelajaran sekolahnya manusia yang berbasis multiple intelligency. Sehingga penulis tertarik dari hal-hal latar belakang yang tadi, bagaimana setiap anak itu memiliki kecerdasan masing-masing, setiap anak juara gitu ya, memiliki prestasi dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu penulis dari gagasan Pak Munib Khatib ini mencoba untuk mengkaji gagasan pemikiran tersebut tentang konsep sekolahnya manusia dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Dalam judul analisis perencanaan penerapan model pembelajaran berbasis multiple intelligence dalam perspektif di SDIT Bina Muda. Rumusan masalahnya bagaimana paradigma. Oke, sebentar dulu. Oke, sebentar dulu, saudara ini sebentar dulu. Ya. Itu ente Khotib siapa tadi? Munib Khatib. Iya, Munib Khatib itu orang mana? Orang Bogor, Pak. Kalau saya di Jakarta. Bogor. Penulis Munib Khatib itu adalah penulis buku Orang Tuanya Manusia, Sekolahnya Manusia. Kemudian beliau
Oke, beliau Maaf Prof, putus-putus. merefer pikirannya, apakah pikiran itu murni bersih kepada yang lain tentang bicara apa? Halo, Pik? Maaf Prof, putus-putus Halo? suaranya. Oh, terputus-putus. Ya, Ini saudara Khotib Munif itu kan punya ide tentang multiple intelligence. ya, Gitu? ya. Apakah multiple intelligence itu murni pikiran kreasi dia, atau seandainya dia punya rujukan kepada referensi lain? Dia berdasarkan dalam bukunya ada juga dari referensi lain Prof tentang gagasannya itu. Kalau memang ada referensi lain ya, Ya, yang berbicara multiple intelligence, ya. sebaiknya judulnya jangan ke Khotib Munif. Oh gitu. Ya, sebab nanti Anda akan payah tatkala digempur bahwa ini tidak asli dari sumber. Gitu. Mendingan ambil dari sumbernya asli, siapa itu yang mula punya ide mencetuskan multiple yang intelligence, yang gitu-gitu itu spiritual intelligence, kan itu multiple intelligence. Ya, Itu kan merujuknya kepada yang lain. Itu catatan pertama ya. Tolong digarisbawahi, kalau seandainya Pak Munif Khotib itu mempunyai referensi buku-buku yang lebih mendasar, Anda ambilkan kepada referensinya itu, bukan kepada beliau. oh gitu. Siap, baik Bisa Prof. dipahami? Ya, Oke, siap. itu catatan satu. Oke, terus pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana paradigma pembelajaran berbasis multiple intelligence dalam perspektif monomotif. Kalau di sini masih monomotif. Yang kedua, bagaimana konsep pembelajaran berbasis multiple intelligence dalam perspektif monomotif. Itu Prof pertanyaannya. Monomotifnya dirubah ya. Oh, Ya. apa kedua tuh? Yang kedua tuh apa? Yang kedua, Satu paradigma, satu apa lagi? satu paradigma Konsep. pembelajaran, yang kedua Oke. konsep pembelajaran. Paradigma dan konsep. Ya, Oke. Mungkin gini, Saudara Opik, akan lebih bagus sasaran penelitiannya tentang multiple intelligence menurut referensi buku-buku itu ya. ya, Kemudian Anda pakai atau jadikan kacamata untuk melihat di sekolah gitu. Di sekolah mana gitu. Sebab Anda itu kan bergulat di teks ini. Mau kira-kira mengadili teks, gitu kan? ya, Menurut hemat saya itu mungkin belum ininya ya, akan lebih bagus Anda kuasai betul teori multiple intelligence. Mungkin bukunya si apa itu, monomotif. The Schooling Society itu itu Argentina itu perlu di intelligence. Kemudian bagaimana juga sikap-sikap Nabi terkait dengan mendorong orang berbuat baik, itu multiple intelligence. Ya. Bagaimana juga Nabi bersikap sangat bijak untuk memberi tugas kepada orang-orang yang berbeda kemampuan dengan tugas yang berbeda-beda. Itu multiple intelligence itu. Jadi hal-hal yang demikian Anda boleh akumulasikan dalam satu konstruksi berpikir, ya, dari buku-buku tersebut, kemudian dijadikan kacamata untuk memandang satu kegiatan lembaga pendidikan. Jadi, halo? Ya, halo Prof. Putus-putus lagi Prof. Maaf. Baik.
nyambung? Halo. Jadi ya, Anda sebaiknya jangan langsung ke Khotib Munif itu. Jangan langsung ke Khotib Munif. Tetapi mendingan ke referensi yang dijadikan referensi Khotib Munif. Ya, baik, Prof. Oke? Ya. Nah, itu satu, catatan satu. Yang keduanya, Anda jangan bergelut di mendingan tidak bergelut di konsep. Sebab itu kalau bergelut di konsep, Anda harus menguasai filsafatnya, menguasai metodologinya lebih berat. Mendingan Anda angkat konsep-konsep yang ada di multiple intelligence itu, kemudian Anda jadikan kacamata pandang untuk melihat realitas yang terjadi di satu sekolah. Dengan demikian pertanyaannya kira-kira begini, apa konsep atau apa substansi dari multiple intelligence di ANU, gitu kan? ANU, bagaimana multiple intelligence di ANU, bagaimana pelaksanaan multiple intelligence di ANU, bagaimana kontrol terhadap konsep multiple intelligence di ANU, gitu. Ya. Jadi 5 pertanyaan sudah cukup itu. Jadi ditambahkan itunya ya, Paham? kebutuhan itu tempat pendidikannya ya, ya, Prof. Harus ada sasaran penelitian yang real gitu. Baik. Ya. Jadi Bisa dipahami ya? Ya, bisa, Prof. Terima kasih. Oke, good. Siapa yang kedua? Saya, Prof. Saya sedang rapat ini. Saya, Prof. Nur Apifah Mutmainah, Prof. Siapa yang kedua? Nur Nanti Apifah Anda Mutmainah. diskusikan dengan kawan-kawan. Oke, silakan. Ya, Oke. tampilkan itunya. Tolong ketua saya setiap pembicara sekarang ini ya, di-WA-kan nama-namanya, nomor ininya gitu ya. Oke. Baik, Pak. Perlu dua hal saja, latar belakang, ya toh, kemudian muncul masalahnya, kemudian pertanyaan penelitiannya. Yang lain-lain metode dan macam-macam udah tidak perlu dibicarakan lagi, sebab kita tahu ini kualitatif ke arahnya. Oke. 3 hal itu. Kalau tidak 2 hal, 3 hal. Latar belakang, kemudian formulasi masalahnya, kemudian pertanyaan penelitiannya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Apifah Mutmainah, izin menjabarkan latar belakang dari penelitian saya. Jadi penelitian saya ini judulnya Perencanaan Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MTS Muslimin Cijenuk. Maaf ya, ini ada tipe. Latar belakangnya di sana itu pergantian. Ya Pak, ya Prof. Latar belakangnya pergantian pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Muslimin Cijenuk ini relatif cepat dibandingkan dengan rekrutmen di lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi guru baik guru atau tenaga kerja lainnya seperti TU gitu, pergantiannya tuh cepat. Jadi dalam waktu 1 tahun itu bahkan ada 2 kali pengunduran guru gitu. Jadi masuk lagi yang baru dan akhir 3 tahun ini terus-menerus seperti itu. Kemudian tidak adanya tim khusus untuk mencari calon tenaga pendidik. Jadi semuanya ketika ada rekrutmen tenaga pendidik yang baru itu langsung ditangani oleh kepala sekolahnya langsung hadap ke kepala sekolah yang memutuskan. Jadi seluruh rencana rekrutmen itu direncanakan dan dilakukan oleh kepala sekolah sendiri gitu. Baru setelah diterima langsung konfirmasi ke yayasan seperti itu. Kemudian jadi batasan masalah dari penelitian ini yaitu tadi hanya pada perencanaan rekrutmennya. Kemudian untuk
pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Muslimin Cijenuk. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Muslimin Cijenuk. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan perencanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan di MTS tersebut. Begitu, Prof. Oke, itu ya. Oke, sudah selesai, saya kupas nih. Ya. Oke, Ya. jadi begini. Siapa namanya tadi itu? Nur Apipah, Prof. Nur, saudara Nur aja ya, supaya mudah ya. Mungkin lebih Maaf, Prof, suaranya putus. Anda lebih memahami secara utuh, jadi udah aja itunya, judulnya bukan sekedar perencanaan rekrutmen, manajemen rekrutmen aja. Melihat faktor penerapan, itu kan lebih kepada manajemen keseluruhan. Ya, manajemen rekrutmen, tenaga pendidik, bla 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 bla, di anu gitu kan. Manajemen rekrutmen. Nah, dari manajemen rekrutmen itu pertanyaannya sudah saja disederhanakan 4. Bagaimana merencanakan rekrutmen? Ya. Bagaimana mengorganisasi rekrutmen? Bagaimana melaksanakan rekrutmen? Evaluasi rekrutmen. Baik, Prof. Prof, suaranya putus. Halo? Udah aja gitu, Pak. Oke? Siap, Prof. Okay? Siap, Udah Prof. ada suara lagi? Ada, Prof. Udah. Jadi bagaimana perencanaan rekrutmen, bagaimana pengorganisasian rekrutmen, bagaimana pelaksanaan rekrutmen, bagaimana mengevaluasi hasil rekrutmen. Baik, Prof. Oke? Siap, Good. Prof. Siap. Ya, bagus. Tuh. Anda akan sangat bagus sekali kalau seandainya dilaksanakan. Oke, siapa yang ketiga? Yang ketiga siapa? Bu Kotrun ada? Mangga. Silakan Bu Kotrun. Nanti tolong jadi diskusi tertuliskan ya. Saya sedang rapat sih. Tapi ini kan harus selesai. Silakan, Kotrun ada. Kotrun ada, silakan. Nada? Bu Nada ada? Iya, hadir Pak, sebentar. Enggak. Disiapkan ini. Oh, ya bagus lah. Kalau hadir boleh. Ditunggu aja dengan segala kesabaran. Itunya belum diklik tuh. Apanya itu satu lagi yang belum dikliknya? Ya Pak, sebentar Pak. Ini loading Pak. Loading kan ini suaranya bagus. Kedengaran bagus suaranya. Ya, oke, mulai. Latar belakang, kemudian formulasi apa itu penelitian, kemudian pertanyaan penelitian. Dari mulai judulnya dulu ya Pak. Iya, boleh. Ditampilkan ya. Iya, baik. Ya, silahkan.
Sudah terlihat belum? Belum. Nah, udah terlihat. Pendidikan karakter berbasis ramah lingkungan di Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor. Pendidikan karakter ya, berbasis ramah lingkungan. Saya mulai ya, Prof ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian kualitatif yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Ramah Lingkungan di Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor. Kemudian latar belakang masalahnya. Di sini yang pertama, di era revolusi industri ternyata memiliki dampak yang signifikan bukan hanya di kalangan industri tapi juga di bidang pendidikan. Jadi para pelajar di Indonesia menghadapi tantangan yang besar terutama di bidang teknologi informasi dan juga serangan arus digital. Kemudian adanya masa pandemi ini juga mengharuskan siswa untuk belajar secara online, secara digital. Jadi ternyata tidak hanya dampak yang positif, tapi juga ada juga yang negatif seperti mereka maraknya antara lain maraknya tawuran antar pelajar, kemudian peredaran video porno di kalangan pelajar, permainan online yang juga mengandung unsur kekerasan, unsur pornografi, kemudian ada kasus narkoba yang menyasar kalangan pelajar, sehingga kemudian ternyata dampak-dampak inilah yang timbul karena ketidaksiapan para pelajar dalam menerima pengaruh teknologi informasi digital yang bertubi-tubi. Kemudian mereka juga akhirnya banyak tergerus nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia-nya ini mereka banyak yang tidak mengerti, justru akhirnya malah menimbulkan masalah di kalangan pelajar itu sendiri. Itu latar belakang masalahnya. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana konsep pendidikan karakter berbasis ramah lingkungan di Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor. Yang kedua, ini bagaimana rencana aktivitas yang diterapkan dalam konsep ramah lingkungan. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui konsep. Udah. Nanti tujuan penelitian mah udah, Kotrun. Oh ya, sampai Udah rumusan aja. ya, Pak. Ya. Catatan saya pertama, Anda di dalam latar belakang harus menyampaikan tentang masalah konsep ramah lingkungan yang memberikan pendidikan terhadap karakter. Itu perlihatkan bagaimana dunia-dunia yang ramah lingkungan ternyata membentuk karakter tertentu. Katakanlah di Amerika, katakanlah di Eropa, katakanlah di Australia, negara-negara yang ramah lingkungan, menghargai lingkungan dengan baik sampai kepada binatang, udara dan semacam, ternyata memberi, dan karena kurang terpelihara, maka kemudian muncul karakter-karakter yang kurang baik pada masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut. Ini omongan saya direkam enggak, Saudara Katron? Direkam, Pak. Halo? Ini direkam. Ya, Pak. bagus. Nah, sesudah itu masuklah kepada judul, karena itu Anda ingin meneliti bagaimana pendidikan karakter berbasis ramah lingkungan. Boleh di pesantren anu-anu itu kan tempat.
Tapi yang pentingnya konsep dari ilmunya itu adalah pertama masalah pendidikan karakter, kedua pendidikan karakter berbasis ramah lingkungan itu. Oke? Karena itu pertanyaan penelitiannya substansi dari ramah lingkungan itu harus ditegaskan. Apa sih substansi dari ramah lingkungan? Kemudian bagaimana ramah lingkungan itu memberi pengaruh terhadap bagaimana pendidikan ramah lingkungan di pesantren Anu. Bagaimana karakter anak santri itu di pesantren Anu. Kemudian bagaimana ramah lingkungan itu, pendidikan ramah lingkungan membentuk karakter si murid-murid atau santri-santri di pesantren tertentu itu. Itu jadi 4 atau 5 pertanyaan cukup itu, bagus itu. Oke, Kotrun, Baik, sudah? Bapak. Oke, good. Ini mana ketua kelasnya? Kosma. Kosma mana Pak. Kosma? Ini Repa, Pak. Ente pimpin diskusinya. Kalau ada masalah-masalah yang belum terpecahkan, itu kan tadi saya sudah memberikan butir-butir pokok terhadap 3 orang itu. Kemudian mungkin ada yang belum mengerti, atau dikembangkan atau dikurangi, bagaimana terkait dengan tempat, dengan waktu dan macam-macam. WA-kan kepada saya. Oke ya? Baik, Pak. Insya Allah. Insya Allah, Oke, Pak. saya sebab sedang rapat. Saya sedang rapat ini. Saya akan melanjutkan rapat ya. Mangga, Pak. Mangga, Wilujeng. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja Bapak. Saya mau bertanya. Mangga, ada yang bertanya? Saya nanti pakarnya. Bertanya tadi tidak memperhatikan. Di bapaknya tadi lab, saya di remove langsung. Recordnya di off dulu tuh Kang. Oke, terima kasih.